Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai generasi stroberi. Seperti apa itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke? Sebagaimana tadi telah disampaikan, kita akan membahas mengenai generasi stroberi. Apa sih generasi stroberi itu? Generasi stroberi, dalam setiap generasi hampir selalu ada istilah yang digunakan untuk mewakili generasi tersebut. Generasi milenial, Gen X, Gen Y, Gen Z, generasi sandwich, dan generasi stroberi. Nah, kita akan membahas mengenai generasi stroberi untuk saat ini. Nah, menurut Profesor Reynold Casali dalam bukunya Strawberry Generation, generasi stroberi ini ditujukan pada generasi yang memiliki banyak ide cemerlang serta kreativitas tinggi. Tapi sayangnya mereka mudah sekali untuk menyerah, mudah sakit hati, lamban, egois, serta pesimis terhadap masa depan. Jika ditelusuri ke belakang, istilah ini muncul di negara Taiwan untuk menggambarkan generasi muda yang lahir setelah tahun 1981 dan mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan sosial yang berbeda dengan orang tuanya semasa orang tuanya tersebut masih muda. Nah, seiring waktu muncullah perbedaan pandangan mengenai generasi stroberi ini. Perbedaan ini tentang pengelompokan usianya. Jadi bukan tentang usianya, tapi lebih ke perilaku dan karakter yang seperti buah stroberi. Maksudnya itu gimana ya? Nah, buah stroberi itu digambarkan sebagai yang mudah hancur atau gampangnya rapuh. Nah, karakteristik generasi stroberi. Apakah generasi stroberi ini buruk atau selalu jelek? Oh tidak. Menurut acuan atau rujukan yang akan disampaikan saat ini, ada kok sifat positifnya atau sisi positifnya maksud saya. Itu yang pertama, menyukai tantangan dan tidak suka monoton. Ya, dia suka tantangan. Dia ada apa menurut dia menarik dicoba. Ada apa menurut dia menarik dicoba. Jadi suka tantangan. Bekerja tidak semata karena uang tapi passion. Nah, ketika dia merasa senang di situ, merasakan passion atau gairahnya di situ, ya itu akan dikerjakan terus, dilanjutkan, diteruskan terus. Tidak peduli bagaimana, pokoknya dia merasa nyaman dan senang dengan yang digeluti, maka itu dia akan dia kerjakan. Itu sifat positif yang kedua. Yang ketiga, berani menyampaikan pendapat. Dia punya pendapat, disampaikan. Dia ada keinginan atau punya pandangan tersendiri yang boleh jadi berbeda dengan forum, disampaikan. Karena dia punya ide yang baik. Nah, berarti ini positif dong. Itu yang ketiga. Yang keempat, mudah adaptasi dengan teknologi. Iya dong. Zaman sekarang ya. Nah, di era digitalisasi atau teknologi yang berkembang pesat, tentu pemahaman akan teknologi itu sendiri menjadi suatu keharusan. Generasi stroberi itu seperti itu. Jadi mereka tidak gagap teknologi, mereka paham dan ngerti. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang mereka ingin belajar memahami dengan cepat. Jadi bukan orang yang ogah-ogahan atau malas-malasan untuk mempelajari teknologi atau sesuatu yang baru. Menurut dia, ini kemajuan teknologi itu adalah sesuatu yang harus dipelajari, dipahami, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sifat atau sisi positif dari generasi stroberi. Jadi ada 4. Yang pertama, menyukai tantangan. Yang kedua itu adalah bekerja tidak semata karena uang, tapi karena passionnya, karena gairahnya, keinginan dari dalam dirinya. Yang ketiga, berani menyampaikan pendapat. Dan yang keempat adalah mudah beradaptasi
dengan teknologi. Di samping sisi positif yang tadi telah disampaikan ya, tentu ada sisi negatifnya. Yang pertama adalah terjebak dalam zona nyaman. Ya, maksud saya, pola asuh memiliki dampak yang sangat besar terhadap sikap seperti ini, terjebak dalam zona nyaman. Dia tidak realistis, kadang juga minta gaji besar tapi skillnya tidak ada. Dia sudah senang dengan yang ada, situasi yang ada, dia tidak ingin membenahi diri. Loh, itu sisi negatifnya bagi para generasi strawberry. Kemudian yang kedua, kurangnya tanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Contoh gampangnya begini, ketika di dalam suatu lingkungan kerja atau organisasi, ketika dibebankan amanah, seringkali mereka kurang tanggung jawab. Atau mungkin gampangnya gini, tolong ya kamu kerjakan ini. Dia sontak menolak. Atau gampangnya, kok saya, kok harus saya yang melakukan, kenapa nggak yang lain? Sering ya ketemu sama orang-orang seperti ini yang istilahnya, kan kerjaan saya udah banyak, udah numpuk, masa saya lagi. Ini ciri negatif atau sisi negatif dari generasi strawberry. Yang ketiga, mudah menyerah. Ada perubahan tatanan di lingkungan kerja atau organisasi atau lingkungan masyarakat, dia udah males, kok susah. Atau bisa jadi misalnya katakanlah di skripsi misalnya ya, ketika dicek sama dosennya dianggap perlu diperbaiki, dia udah gimana sih, lu pusing deh, masa dibilangin kayak sama Pak itu salah, kesannya gue nggak ada benernya, mudah menyerah. Ini sisi negatif yang ketiga. Dan yang keempat adalah memiliki harapan yang tidak realistis. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti apa? Mungkin ada ya yang pernah nonton film Warkop dengan semboyan yang agak konyol ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan nggak realistis gitu ya. Ini mungkin terlalu ekstrim. Atau gampangnya, misalnya dia punya harapan mendapatkan gaji besar tapi skillnya tuh nggak ada gitu. Jadi dia nggak sadar diri, nggak paham, nggak melihat dirinya dulu bahwa dia itu ada di mana, harapan dia ada di mana. Memiliki harapan tinggi, keinginan tinggi atau cita-cita tinggi itu baik, tapi kalau cita-citanya terlalu tinggi sedangkan kemampuannya masih belum memadai dan memaksakan diri, itu tidak pas. Jadi kalau misalnya cita-citanya tinggi tapi kemampuannya belum memadai, di-upgrade dulu lah ya. Bukan nggak boleh bercita-cita tinggi, nggak boleh punya harapan tinggi. Oh boleh, tentu saja harus. Tapi harus melihat juga kemampuan dirinya seperti apa, dan dia harus mengupgrade untuk dapat menggapai cita-citanya. Nah, pemicu munculnya orang dengan karakteristik yang bisa disebut sebagai generasi strawberry ini apa? Yang pertama adalah pola asuh. Tadi sudah jelas ya. Nah, tentang pola asuh ini seperti apa, saya sudah pernah bikin videonya jauh-jauh waktu. Nanti linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Yang kedua, labeling orang tua kepada anak. Misalnya, secara tidak langsung, mungkin juga pernah ya melihat orang tua mungkin karena kesalnya sama si anak, akhirnya diberi label si pemalas, si ngeyel, susah dibilangin dan sebagainya. Nah, kalau mungkin sesekali it's okay lah. Tapi kalau berlangsung terus-menerus, si anak ini akan memasukkan ke dalam dirinya, meyakini bahwa dia itu adalah si pemalas, si ngeyel, dan si nggak bisa apa-apa. Ini labeling negatif ya. Karena itu sebenarnya hati-hati memberikan label yang negatif kepada anak, baik itu orang tua kepada anak atau seseorang pada temannya. Kenapa? Kalau dia sudah menerima itu dan meyakini itu, jadilah dia seperti itu.
Yang ketiga, self-diagnose by Google atau memberikan diagnosis diri melalui Google. Salahkah ini? Enggak sepenuhnya salah. Tapi kalau diagnosis dari Google yang istilahnya cuma sepotong saja dan itu diyakini sebagai suatu kebenaran, padahal dia tidak sepenuhnya seperti itu, ya jadilah dia seperti itu. Misalnya dia iseng melihat ada kuis-kuis kecil lah di Google, dijalanin, ternyata digambar, oh kamu adalah orang yang begini, padahal sebenarnya ya nggak sepenuhnya seperti itu. Mungkin ada sebagian kecil yang seperti itu, dan buruknya biasanya orang ini meyakini bagian karakter negatif yang muncul di situ diyakini dan jadilah dia seperti itu, padahal mungkin itu hanya bagian kecil dan ada sebagian besar dari dirinya yang memiliki sifat atau sisi positif yang besar yang harusnya itu yang dikembangkan, gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Setelah tadi kan membahas mengenai gambarannya, pemicu-munculnya, tentu kita harus memahami bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, pembekalan diri dengan pengetahuan yang cukup. Ya, banyak-banyak membaca, banyak mengetahui, diskusi, untuk akhirnya bisa mengatasi dirinya yang kurang baik. Bukan berarti generasi stroberi ini sepenuhnya salah, tadi kan ada ya sisi positif, ada sisi negatifnya, berarti tidak sepenuhnya buruk, dan orang itu dinamis, bisa berubah. Hanya saja seringkali orang karena meyakini dirinya buruk, jadilah dia negatif, padahal sebenarnya nggak mungkin orang tercipta 100% negatif. Salah kalau misalnya orang meyakini itu, oh saya nggak bisa, atau mungkin di lingkungan sekolah, saya nggak bisa apa, saya nggak punya kemampuan. Tar dulu, memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan, jago di bidang lain atau ahli di bidang lain, tapi kurang mahir di bidang yang lainnya. Itu diterima kalau pemahaman seperti itu. Tapi kalau dia meyakini dia nggak bisa apa-apa, itu yang salah dan itu perlu dibenahi. Yang kedua, pola asuh yang baik tadi sudah dijelaskan ya, jangan memberi label negatif. Dan untuk mengetahui lebih dalamnya, seperti saya sudah bilang, cek linknya di deskripsi. Dan yang ketiga adalah pergaulan. Maksudnya bagaimana? Pergaulan yang buruk akan mempengaruhi seseorang memiliki karakter yang buruk. Seperti itu. Nah, jadi pandai-pandailah memilih teman yang baik. Dan ini terkait erat dengan yang namanya konformitas. Apa itu konformitas? Itu juga sudah dibahas dan ada linknya di deskripsi, nanti tinggal klik. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan berikan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.